Ya, di situ Ya, Toha Allah itu. berbicara kepada Musa. Oh, bukan Ya, Nabi Anda, pertanyaan saya. enggak. Pertanyaan saya masih sama. Ilah Anda ini kapan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada Muhammad? Jangan sama Musa. Jangan sama Musa. Allah Ini pertanyaan saya memperkenalkan sama dirinya Musa. kepada Ada di Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang ditulis Musa bukan? Al-Quran tidak ditulis oleh Musa, Mbak. Surat Berarti Toha itu bukan berarti ditulis oleh Musa. berarti Musa tidak pernah mengaku dirinya bertemu dengan Tuhan dong, karena Oh, tidak di Mbak, dalam kitabnya. Mbak, konsep yang Mbak minta dengan kami itu beda. Dalam pemahaman Mbak Oh, tentang Islam itu tidak seperti kitab Mbak yang ditulis-tulis oleh manusia, oke, yang logisin dikatakan itu dulu. Baik, baik. kerasukan roh. Udah, Ya, Mbak. siap. Jadi Mbak nggak bisa bilang, oh itu surat Toha bicara kepada Allah dengan Musa, berarti itu surat Musa. Nggak bisa, Oke. nggak gitu Anda konsep kan dalam nggak Islam. butuh. Ini Mbak nggak usah naikin saya lagi kalau cara Mbak diskusi seperti itu. Ya, saya paling nggak suka. Jadi karena mungkin ini Mbak hostnya, ya Mbak hostnya Mbak suka-suka hati Mbak gitu. Tapi terserah lah kalau Mbak misalnya nganggap ya karena Dijawab Mbak aja. tidak menghormati Langsung narasi aja. orang lain. Jadi Langsung kalau aja. Mbak bilang tadi Yohanes 8:58 mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Mbak secara fisik Abraham itu duluan daripada Yesus. Dah. Jadi kalau secara kerohanian, ya secara ruh, Allah itu telah menciptakan ruh-ruh manusia itu, Mbak. Itu Mbak mau jadi apa, mau jadi pengkhotbah, mau Fokus, jadi apa, fokus 50 tahun sebelum dulu. ada itu saya jelasin dulu, Mbak. Kan Mbak minta literasi. Bener kan? Jadi kalau perkataannya Anda jangan menjelaskan iman saya, jelasin dulu ilahmu. Itu loh maksud saya. Kalau itu bisa saya jelasin, Anda nggak perlu dalam jelasin. Islam juga Allah telah berkata, Mbak, aku ini adalah Allah. Tidak ada Dalilnya, Allah yang benar selain aku. dalilnya, Sembahlah aku. dalilnya Surah di mana? Quran Taha ayat 14, Mbak. Toha itu bicara kepada siapa? Taha 14, Mbak. Ya, di situ Ya, Toha Allah itu. berbicara kepada Musa. Oh, bukan Ya, Nabi Anda, pertanyaan saya. Mbak. Pertanyaan saya masih sama. Ilah Anda ini kapan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada Muhammad? Jangan sama Musa. Jangan sama Musa. Allah Ini pertanyaan saya memperkenalkan sama dirinya Musa. kepada Muhammad, aku ini ada Allah. Jadi perkataan Allah itu, jadi Allah itu Mbak sudah berkata, aku itu bisa menjadikan umat ini semuanya satu. Kalau aku mau, Mbak di turun dalam aja, Mbak. Al-Quran itu ada Mbak. Minimal nyambung dulu, Ya, Mbak. kalau di Kalau Al-Quran itu Anda, Mbak, dia ada rentetannya. udah. Dipotong, oh, Toha itu ngomongnya sama Musa, yang aku tanya itu Muhammad, nggak bisa. Dalam Surat Islam Toha itu itu, nggak begitu Mbak, surat itu Toha itu ada di semuanya mana, satu Mbak? kesatuan. Oke, surat Toha itu ada di mana? Surat Toha itu ada di mana? Jangan di-mute, teman-teman. Surat Toha itu ada di mana? Ya, Oh, Mbak, moderator jangan. surat Toha Surat itu itu pasti ada ada di di Quran. Al-Quran lah. Oke, ada di Al-Quran ya. Ada di Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang ditulis Musa bukan? Al-Quran tidak ditulis oleh Musa, Mbak. Surat Berarti Toha itu bukan berarti ditulis oleh Musa. berarti Musa tidak pernah mengaku dirinya bertemu dengan Tuhan dong, karena Oh, tidak di Mbak, dalam kitabnya. Mbak, konsep yang Mbak minta dengan kami itu beda. Dalam pemahaman Mbak tentang Islam itu tidak seperti kitab Mbak yang ditulis-tulis oleh manusia, Oke, yang logisin dikatakan dulu. itu Baik, baik. kerasukan roh. Udah, Ya, Mbak. siap. Jadi Mbak nggak bisa bilang, oh itu surat Toha bicara kepada Allah dengan Musa, berarti itu surat Musa. Nggak bisa, Oke. nggak gitu konsep Anda kan dalam nggak Islam. butuh makhluk kan? Anda katanya Tuhan Anda tidak butuh makhluk kan? Quran ini makhluk atau bukan? Mbak, Quran jadi gini. Seandainya, dengarkan Penurunan, pertanyaan saya. Mbak, Seandainya tidak ada Quran, ada nggak yang kenal Allah? pasti Siapa karena yang Allah kenal Allah? Allah itu sudah berbicara kepada orang-orang. Kepada Nah, siapa? Orang mana? Dia Mbak, bicara. makanya tadi saya bilang Logikain awalnya, dong Mbak, logisin Mbak. Kepada Nabi Anda aja belum? lalu minta logika. Nanti Mbak turunin saya. Ya, memang saya turunin, karena kamu nggak logis. Kepada Nabi Anda aja Anda belum bisa menjawab. Katanya dia berdiri sendiri, ya udah, nggak usah pakai kitabnya. Bisa nggak dia mengatakan dirinya adalah Allah? Tanpa Quran. Pertanyaan saya itu Mbak. Pertanyaan saya, bisa tidak tanpa kitab Anda mengenal ilah Anda? Kalau dia memang berdiri sendiri. Silakan dijawab. Hmm? Nah, itu dulu maksud saya ke situ. Ya, dilogisin dong. Katanya mau dilogisin karena dia dari tadi ngomong logis-logis sama saya. Ini saya mau pakai logis. Saya nggak tahan dengan orang yang beretorika. Ini saya buka cara kamu berlogika. Jangan muter-muter. Tanpa Alkitab, nih, saya bisa pastiin. Tanpa kitab ini, ya, tanpa Alkitab yang dikanon oleh gereja ini, saya bisa buktikan dari kitab sejarah Flavius Josephus, bukan orang Kristen, bahwa Yesus itu ada di abad 1. Tuhan saya bisa saya buktikan tanpa kitab saya. Nih,
Saya tidak butuh kitab untuk mengenal Tuhan saya. Buktikan kalau ilah Anda itu tanpa kitab ada dengan agama Islam. Logisin, tolong logisin ke saya. Kalau nggak bisa logisin, ya nggak usah diskusi sama saya. Gitu. Kita tidak butuh kitab ini. Coba bagaimana seluruh dunia ini mengenal ilah kalian tanpa ada kitab yang diturunkan. Boleh, logisin. Logisin aja. Kalau bisa logisin. Logisin. Gimana? Karena dari tadi bawaannya logis. Ya kita mau logis. Saya dari tadi diem loh. Kalau host pintar diam. Gue dari tadi dengerin ocehan dia. Makanya gue dapet salahnya di mana. Kalau nggak dari narasi dia, saya nggak akan bisa kembangkan apapun kan. Dan gitu dong, dilogisin dong. Karena orang Kristen saya kasih tahu. Orang Kristen itu mengenal Tuhan Yesus tanpa Injil. Nih, nggak pakai ini. Ini baru ada di abad keempat dikanon oleh gereja. Yang bentuknya seperti ini. Saya kasih tahu kalian. Jadi jangan pernah menarasikan ini kitab diturun-turunkan. Nggak ada. Tadi dia sudah mengklaim, ini kitab yang ditulis manusia. Nggak apa-apa. Tapi jangan dicomot ya. Logis ya. Statement dia tadi banyak yang menohok. Yang menyinggung sebenarnya. Kalian nggak nyimak sih. Kalau saya nyimak. Kitab saya nggak kayak kitab kamu yang ditulis manusia. Oke. It's okay. Kencana. Iya kan? Gitu loh. Nggak masalah. Ada yang nyimak tadi? Dia yang bilang gitu? Ya, kitab Anda ya udah nggak apa-apa. Nggak ditulis manusia. Ya kan? Kencana. Ada ya, soa. Gitu. Logisin, Rick. Selamat siang. Yang Islam Kristen, Bang. Halo, Kak. Ya, halo. Kedengeran? Dengar. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya. Silakan, mau menarasikan yang tadi? Saya mau nanya sih, Kak. Boleh. Silakan. Itu yang Yohanes 17 ayat 3 itu maksudnya gimana ya? Iya, kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus Allah yang benar itu. Berarti kalau Yesus diutus berarti dia utusan dong, Kak? Betul. Firman Ya, berarti itu bukan diutus oleh Tuhan. Sang Bapa, betul. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan yang adalah Tuhan. Maksudnya gimana ya, Kak? Kenapa nggak logis? Nggak logisnya di mana? Iya kan katanya dia Tuhan, tapi utusan. Di masa Tuhan jadi manusia. Ya berarti Tuhan nggak punya kehendak dong kalau seperti itu. Kalau dia jadi manusia justru itu kehendak dong secara logika. Dia berkehendak Ya jadi manusia. enggak. Loh, Ya aneh. Ya dia kan ini. berkehendak jadi manusia. Itu kehendak bukan? Logika loh. Ayo kita berlogika. Enggak, soalnya kan kalau Tuhan kan berkuasa, tapi kalau Tuhannya orang Kristen kan katanya gelar. Berarti kalau sesuatu Tuhan gelar itu bisa diraih dong. Makanya yang diutus itu adalah firman, bukan gelar. Firman itu diutus, gelarnya Tuhan. Iya. Kenapa? Firman itu apa berarti? Firman itu adalah pernyataan dan penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Enggak sih Kak, maksudnya tetap masih nggak logis menurut saya. Nggak Apalagi logisnya kan, gimana? ya nggak logis Tadi masa kamu Tuhan bilang jadi, Tuhan kuasa, betul? oke, Tuhan berkuasa. Kenapa Kalau Tuhan dia, harus jadi manusia? mari kita ajarkan logis ya. Kalau saya berubah jadi batu, saya nggak bisa. Kenapa? Saya tidak punya kuasa. Makanya saya tidak bisa menjadi batu. Tapi kalau Allah punya kuasa, ketika dia ingin menjadi manusia, bisa. Logis kan? Enggak. Coba saya tanya, kamu bisa nggak jadi agar-agar? Ya nggak bisa. Iya, karena kamu nggak punya kuasa. Coba kalau kamu punya kuasa, bisa nggak jadi agar-agar? Bisa toh? Nggak bisa, makanya Jadi itu kan saya Allah. tanya nih. Dengar, nih logikanya. Jadi Allah, karena dia punya kuasa lah, makanya dia bisa menjadi manusia. Kalau dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa jadi manusia. Jadi kalau ada Allah yang tidak bisa menjadi manusia, maka Allah pernah tidak bisa. Ya kan? Jadinya Enggak, Nggak maha tetap nggak kuasa. logis maksudnya. mana nggak logisnya? Manusia.
Ya kenapa Gimana harus kalau Tuhan harus jadi manusia? Kan Tuhan kan punya kuasa, punya kehendak. Kenapa harus jadi manusia? karena Itu dia yang mau sesuatu berbicara yang kepada sangat aneh. manusia. Karena dia mau menyatakan dirinya kepada manusia, makanya dia jadi manusia. Kalau dia jadi keong, nggak bisa ngomong keongnya. Ya bukan seperti itu. Logikanya Kan gitu, logikanya enggak gitu. ya. Ya kan kalau Tuhan Tuhan, kan bisa mengutus nabi, bisa mengutus rasul. loh dia bisa Memerintah sendiri. Dia harus nggak butuh seperti bantuan itu. orang. Makanya dia Karena Tuhan tidak alkiyamuhu binapsihi. Allah saya justru nggak butuh nabi, nggak butuh rasul. Karena dia bisa datang sendiri. Firmannya itu datang sendiri. Tuh, justru Tuhan saya nggak butuh makhluk. Dia datang ke dunia. Ya kan? Nah, gimana? logis. Nah, Saya coba saya ini, tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Tuhan bisa berkehendak jadi apapun, tapi buat Loh, apa jadi manusia? tunggu. Berarti logis tadi yang saya jelaskan. Ya. Tuhan kan Pintar. Udah, kenapa harus jadi manusia? makasih. Tadi udah saya jelasin kenapa jadi manusia, kan tadi udah saya bilang. Dia mau ngobrol sama manusia. Makanya dia jadi manusia. Kalau dia mau ngobrol sama keong, dia jadi keong. Udah, kamu udah nggak boleh. Ya kan? Ditaruh langsung. Tuhan nggak bisa. Ketika kamu bilang, nggak bisa dong, kamu sedang membatasi Tuhan. Wong dia bisa berkehendak. Logis toh? Ada yang merasa tidak logis di sini? Dengan jawaban dia aja udah mengakui tadi kok kelogisannya. Bunda nggak jadi makan. Iya, udah nggak jadi. Makanya saya bilang, kamu aja nggak bisa jadi agar-agar. Kenapa? Ya kan dia nggak mampu, nggak kuasa. Mas Bram. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperkuat lebih lagi iman kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan diskusi mereka dan kiranya diskusi dan terlebih-lebih jawaban dari saudara kita Agatha itu bisa memberi kita satu penjelasan baik itu kepada saudara kita yang para polemikus muslim dan juga kepada orang-orang Kristen yang masih awam bahwa iman kita itu sangat logika ya, sangat logik sekali teman-teman ya. Jadi itu ngawur kalau ada orang mengatakan bahwa tidak masuk akal itu Tuhan bisa jadi manusia. Nah, teman-teman, mereka tidak mengerti dari apa artinya atau definisi daripada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya Tuhan itu adalah merupakan gelar bagi Yesus sebagai Mesias dan karena dia adalah Sang Ilahi juga, maka kurios itu yang adalah Tuhan maupun Tuhan itu tepat untuk Yesus. Dia sebagai Tuhan karena dia adalah Mesias dan dia sebagai Tuhan karena dia adalah Sang Ilahi karena dia memiliki dua natur dalam satu pribadi teman-teman ya. Dalam Kolose 2 ayat 9 nanti di situ ada dan juga Roma 9 ayat 5 di situ ada dua natur ya. Nah, teman-teman terkait itu tidak masuk akal atau bagaimana menurut mereka itu tidak pernah masalah karena iman kita tetap adalah iman kita. Maka apa yang dikatakan oleh saudara kita Agatha seharusnya yang diterima oleh logika manusia itu apabila yang punya kuasa itu bisa menjadi apapun kalau dia menghendakinya. Justru yang tidak logik itu dikatakan maha kuasa tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu justru yang tidak masuk akal teman-teman ya. Dan kita mengimani Alkitab yang sangat logik sekali karena kita percaya Allah yang Esa, Allah yang tak terhampiri itu teman-teman, yang bersemayam dalam terang tak terhampiri, tetapi dia memiliki firman dan roh, itu Allah yang Esa, dan firman inilah yang diutus menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Ketika dia lahir dan jadi manusia, maka diberi dia gelar sebagai kurios atau sebagai Tuhan atau penguasa, yang dimana kurios itu sejajar dengan kata Adonai sendiri, yang dimana Musa memanggil Yehovave itu adalah Adonai karena nama Yehovave itu Tuhan yang mereka percaya itu tidak mereka sebut namanya tetapi mereka pakai Adonai atau kurios. Nah teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau ada tuduhan, fitnahan bahwa Tuhan kalian itu banyak, Tuhan kalian itu tiga,
adalah, teman-teman, yang mau saya katakan, Kristen percaya kepada Allah yang Esa. Tetapi dalam 3 pribadi, 3 penyataan yang realita, teman-teman ya, yang nyata. Nah, jadi itu bisa kita bedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini, teman-teman, itu merupakan bukti dari kasih Allah kepada dunia ini. Karena dunia ini gelap, manusia telah jatuh dalam dosa, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.